Skuad resmi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025 akhirnya telah diumumkan. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Beberapa nama penting justru ternyata harus absen dalam laga ini. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert membawa serta para pemain veteran ke dalam skuad. Skuad yang dipanggil memang skuad untuk laga uji coba, tapi skuad ini harusnya berisi proyeksi pemain yang akan tampil di round 4. Lantas apa yang direncanakan Patrick Kluivert dengan materi pemain-pemain ini? Starting 11 Moment kali ini membahas seleksi skuad Timnas Indonesia yang akan dipakai untuk mematangkan taktik jelang round 4. Seperti apa? Simak selengkapnya. Timnas Indonesia kini tengah memasuki fase paling krusial dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menembus ronde keempat, skuad Garuda kini dihadapkan pada lawan-lawan yang jauh lebih tangguh. Mereka adalah Arab Saudi dan Irak, tim yang sudah lama dikenal sebagai raksasa Asia dengan tradisi panjang dalam kompetisi internasional. Pertemuan ini jelas bukan laga mudah, bahkan bisa dibilang sebagai ujian terberat bagi Marcelino dan kawan-kawan untuk membuktikan kualitas sekaligus mental bertanding mereka di level tertinggi. Irak menjadi salah satu lawan yang paling merepotkan bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tim berjuluk Lions of Mesopotamia itu berkali-kali berhasil menundukkan Garuda dengan skor yang cukup telak. Mereka bukan hanya mengandalkan fisik yang kokoh, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang rapi dan lini depan yang mematikan. Sebagai contohnya adalah pertandingan di ronde kedua, di mana Timnas Indonesia takluk 2-0 di hadapan mereka. Dengan Irak kembali menjadi lawan dalam ronde keempat ini, Garuda tentunya harus ekstra hati-hati. Selain Irak, ada juga Arab Saudi yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang di era Sintayong kita pernah mencatat kemenangan mengejutkan atas The Green Falcons. Namun Indonesia kini sudah berganti pelatih. Setelah kekalahan di GBK, Hervé Renard sepertinya sudah belajar supaya bisa menang di hadapan publik sendiri. Demi mempersiapkan diri menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2024, Indonesia tentunya tidak ingin setengah-setengah. Skuad Garuda kini dikabarkan akan lebih dulu menjalani 2 laga uji coba dengan Kuwait dan Lebanon menjadi lawan yang dipilih di FIFA Matchday. Uji coba ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga bagian dari strategi matang untuk mengasah mental sekaligus menakar kesiapan tim sebelum berjumpa dengan lawan sekelas Irak dan Arab Saudi. Kuwait dikenal sebagai salah satu tim tradisional Asia Barat dengan sejarah panjang di level internasional. Meski dalam beberapa tahun terakhir pamornya meredup, namun tim berjuluk Al-Azraq ini tetap punya kualitas yang mumpuni. Mereka terkenal dengan gaya bermain disiplin dan kolektivitas yang rapi serta fisik yang kuat. Bagi Indonesia, berhadapan dengan Kuwait bisa menjadi simulasi yang baik dalam menghadapi tim-tim Timur Tengah yang biasanya memiliki keunggulan serupa dengan Irak maupun Arab Saudi. Sementara itu, Lebanon di sisi lain membawa tantangan yang sedikit berbeda. Tim ini punya reputasi sebagai lawan tangguh dengan pemain keras dan pressing intensitas tinggi. Mereka memang bukan kekuatan utama di Asia, tetapi kerap menyulitkan lawan-lawannya berkat keberanian dalam duel fisik dan kecepatan transisi. Uji coba melawan Lebanon bisa membantu Indonesia beradaptasi dengan ritme pertandingan yang ketat, sekaligus menguji ketahanan fisik para pemain. Namun, kejutan terbesar bukan hanya datang dari jadwal uji coba, melainkan juga dari susunan skuad yang mulai bocor ke publik. Nama Mark Locke kembali mencuat setelah 1,5 tahun absen membela Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu sebelumnya sempat hilang dari radar karena faktor kebugaran dan pilihan pelatih. Akan tetapi kini ia kembali masuk dalam daftar skuad utama. Munculnya Locke tentu menjadi semacam angin segar bagi Indonesia, mengingat banyaknya pemain muda yang harus absen dalam beberapa waktu ke depan. Pada tanggal 21 Agustus 2025, Timnas Indonesia pun akhirnya merilis daftar skuad resmi untuk ajang FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Lebanon. Dari total 27 nama yang dipanggil, sejumlah kejutan muncul.
baik dari sisi kehadiran maupun absensi pemain. Salah satu nama yang paling disorot dan tentu tidak masuk dalam skuad adalah Ole Romeni. Penyerang naturalisasi tersebut dikabarkan masih harus menepi usai menjalani operasi akibat cedera yang cukup serius. Absennya Ole tentu meninggalkan kekosongan besar di lini depan. Mengingat ia adalah salah satu pemain dengan potensi besar yang sebelumnya diharapkan bisa memberi warna berbeda bagi Garuda. Selain Ole Romeni, timnas juga kehilangan dua pilar lainnya. Kiper utama Martin Pos dipastikan absen lantaran masih menjalani pemulihan dari cedera paha atas yang ia derita. Selain itu pula ada Ivar Jenner, gelandang muda andalan yang juga harus menepi karena cedera. Dengan absennya 3 pemain penting ini, wajar jika muncul rasa khawatir mengenai seberapa solid performa timnas Indonesia menghadapi 2 lawan tangguh di bulan September. Meski begitu, absennya para pilar muda dan naturalisasi ini sedikit terobati dengan hadirnya sejumlah pemain senior yang kembali dipanggil. Mark Locke, Jordi Amat, dan Stefano Lillipali menjadi sosok yang diandalkan untuk menambal kekosongan sekaligus membawa pengalaman berharga ke dalam tubuh Garuda. Secara keseluruhan, meski timnas Indonesia harus kehilangan sejumlah nama besar karena cedera, kehadiran para pemain senior ini memberi keseimbangan yang dibutuhkan. Mereka bukanlah sekedar pengganti, melainkan juga pemimpin di lapangan maupun di luar lapangan. Dengan pengalaman, mentalitas, serta kemampuan mereka membimbing generasi muda, skuad Garuda tetap memiliki peluang besar untuk tampil meyakinkan dalam laga uji coba mendatang. Melihat daftar skuad resmi yang telah diumumkan, tampaknya Patrick Kluivert kini sedang merancang sesuatu yang berbeda untuk laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Kedua tim asal Timur Tengah itu memiliki ciri khas permainan fisik dengan pressing ketat serta duel udara yang kuat. Karena itulah laga ini akan menjadi simulasi nyata bagaimana Indonesia nantinya menghadapi Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Ole Romeni sebagai target man tentu mengubah rencana awal. Ole sejatinya tipe penyerang yang bisa menjadi pemantul bola, memenangkan duel fisik sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya. Tanpa dirinya, Kluivert seakan dipaksa mencari opsi alternatif di lini depan. Dari sinilah muncul kemungkinan ia mencoba sistem false nine, di mana tidak ada striker murni yang menjadi pusat serangan, melainkan pergerakan cair antara pemain yang bertugas mengacaukan pertahanan lawan. Dalam skema ini, nama-nama seperti Ragnar Ratmangun yang baru comeback akan sangat krusial. Kecepatan dan kelincahannya bisa dimanfaatkan untuk menusuk dari sisi sayap atau bahkan bergerak ke tengah. Sementara false nine berperan menarik bek lawan agar tercipta ruang. Pemain lain seperti Marcelino Ferdinand juga bisa menjadi bagian penting karena punya kemampuan dribble dan eksplosivitas untuk menyerang ruang kosong yang ditinggalkan lawan. Strategi false nine juga sejalan dengan filosofi Kluivert yang lebih menekankan kecairan, kreativitas, dan mobilitas daripada hanya bertumpu pada duel fisik. Dengan begitu, Indonesia bisa menghindari gaya permainan keras ala Timur Tengah dan justru mengandalkan kecepatan serta kombinasi umpan cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Kelebihan taktik ini adalah membuat serangan lebih sulit ditebak, sekaligus meminimalisir duel fisik. Patrick Kluivert harusnya membawa materi yang akan ia pakai di round 4. Materi pemain-pemain utama. Pasalnya, laga uji coba bulan September ini bisa dibilang semacam gladi resik sebelum pertarungan sesungguhnya di Arab Saudi. Namun absennya sejumlah pemain penting setidaknya bisa memberikan dampak positif karena Kluivert bisa mencoba-coba opsi lain untuk mengatasi Irak dan Arab Saudi. Itulah dia Football Lovers pembahasan tentang pemilihan skuad Indonesia untuk FIFA Matchday September. Walau laga melawan Kuwait dan Lebanon hanya uji coba, Indonesia tetap harus serius menatap laga ini demi mematangkan taktik di round 4 nanti. Menurut kalian, apa yang disiapkan Kluivert untuk laga uji coba ini? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.